Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluh wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Ini adalah petikan Quran surat Al-Munafiqun, surat ke-63 ayat 1. Di sini Allah menjelaskan apabila orang-orang munafik datang kepadamu wahai Muhammad, mereka selalu berkata, kami mengakui bahwa engkau adalah Rasulillah, Rasulnya Allah, utusannya Allah, dan pembawa risalah ajaran-ajaran suci al-Islam. Ini pengakuan orang-orang munafik kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tidak berhenti di situ, dan Allah mengetahui bahwa engkau benar-benar Rasulnya. Ini pernyataan ini dikuatkan oleh orang-orang munafik, bahwa engkau adalah satu-satunya Rasul penutup, utusan Allah adalah Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dijelaskan kembali oleh Allah, Allah menyaksikan bahwa sejatinya, sesungguhnya orang-orang munafik itu benar-benar menjadi pendusta yang sejati. Hal ini telah dijelaskan pada pertemuan Ahad yang lalu, bahwa penyakit hati yang sangat berbahaya, bahkan melebihi bahayanya orang-orang kafir, adalah orang-orang munafik. Karena apa? Orang munafik itu bermuka dua. Di depannya manis, di belakangnya membawa senjata yang sangat mematikan dan akan membahayakan kita sewaktu-waktu. Nah, kemudian tidak berhenti di situ, Allah pun menjelaskan di dalam Quran surat Al-Munafiqun. Boleh dilihat, dikontrol sama-sama oleh jamaah. Ini bedanya kajian di Persyarikatan Muhammadiyah dan Aisyah. Ini kalau ngaji itu betul-betul harus paham ajaran sejati dari Al-Quran dan As-Sunnah. Maka seyogianya kita perlu membawa mushaf Al-Quran atau handphone dengan aplikasi Al-Quran, supaya kita betul-betul lebih terasa, lebih menggigit bagaimana kita cinta Islam yang sejati, yang sesungguhnya. Nah, ayat kedua ini menjelaskan sebagai berikut.
ittakhadhu aymanahum, kata Allah, junnatan fasuddu an sabilillah innahum sa'a ma kanu ya'malun. Mereka menjadikan sumpah-sumpah mereka itu siapa? Sumpahnya orang-orang munafik sebagai perisai, sebagai pelindung, sebagai kedok, sebagai topeng yang betul-betul untuk menutupi dengan halus dan cermat supaya kita orang-orang yang beriman itu tertipu. Lalu mereka itu maksudnya orang-orang munafik, ya, selalu dan senang menghalang-halangi manusia dari jalan Allah. Contoh, sahabat-sahabat kita yang mau berangkat ke sini mungkin dari kalangan Aisyah maupun bapak-bapak PCM, ya, pas mau berangkat ternyata langit mendung. Padahal kata sebuah nyanyian, tak selamanya mendung itu kelabu dan akan turun hujan. Tapi nyatanya hari ini hujan. Nah, biasanya orang-orang munafik itu tidak senang orang itu akan berjalan di jalan Allah. Bu, Pak, langit sudah kelabu, sudah mendung, luwih kepenak tidur dan istirahat, menikmati hari Ahad dalam rangka berlibur. Itu biasanya yang berbisik di situ itu biasanya bisa saja setan secara murni yang berbisik yuwaswisu fi sudurinas di dalam hati, bisa juga orang-orang yang berparas cantik atau ganteng mengajak, uslah pengajian tah sering ikimen, kata orang Tegal itu pengajian itu sudah tidak aneh lagi, kapanpun ada. Tapi yang namanya istirahat itu lebih nikmat. Itu bisikan dalam hati dan bisikan orang-orang munafik kepada kita. Atau yang paling lebih halusnya itu menjep, gaya sok santri hari Ahad be mestinya harus berlibur bersama keluarga sambil menjep. Ya, buat apa ngaji? Sekarang kan ada TikTok, sekarang kan ada YouTube, sekarang itu pengajian sudah ada di saku dan di tangan kita masing-masing. Ngapain repot-repot ngaji? Orang-orang munafik itu tidak yakin dengan barokallah, tidak yakin, tidak percaya dengan berkahnya Allah. Apa berkah Allah kita ngaji seperti ini? Kita betul-betul bertatap muka, bersilaturahim. Yang dari Banjarharjo tidak ada baunya nangka, ternyata di sini ada nangka yang betul-betul nyata, ya. Dan saya tadi datang-datang langsung air liurnya itu mengalir. Wah, ada nangka, harumnya itu sampai di tempat parkiran motor sudah tercium. Begitu masuk, alhamdulillah ada nangka yang bohai. Yang bohai itu bukan bokongnya cawene bae, Bu. Nangka di sini juga bohai nih ya. Ternyata nangkanya itu gemuk, semok, dan alhamdulillah nikmat ya. Terima kasih Ibu-ibu Aisyah Malahayu. Semoga gizi dan vitamin yang sudah dipersembahkan di majelis yang mulia ini dibalas oleh Allah dengan pahala yang lebih melimpah, dengan rizki yang halal dan yang thayyib. Karena apa? Orang yang bergerak, berjuang serta melaksanakan ilmu itu dengan dibarengi dengan beriman, pasti Allah akan angkat derajatnya lebih dari orang-orang pada umumnya. Memang mereka ada yang healing ke Dadablangan, ada yang pacaran di bendungan, tapi kita ngaji lagi. Tapi itu yang dimaksud oleh orang-orang munafik. Katanya ngaji sering ada, tetapi healing kan jarang ketemu. Maka ada ungkapan,
Dunia itu adalah ibarat penjara, hukuman bagi orang-orang mukmin atau beriman. Karena apa? Kita merasa terpenjara untuk mengekang hawa nafsu dan untuk tidak berbuat dosa. Itu dunia bagi orang-orang yang beriman. Tapi di sebelah kita justru dunia adalah surga yang sangat menjanjikan dan penuh dengan kenikmatan, keindahan bagi orang-orang yang kafir. Karena mereka tidak pernah merasa mengekang hawa nafsu. Semua dosa, semua nafsu yang menyenangkan pasti ia perjuangkan di dunia ini. Tetapi nanti sebaliknya, surga adalah hiasan terbaik bagi orang-orang yang beriman. Karena apa? Perjuangan di dunia yang penuh dengan onak dan duri dan dosa ternyata akan berbuah manis. Kita akan diberikan sesuatu kenikmatan. Gambarannya saja seperti balongnya Mang Aef. Kenapa surga itu? Surga itu tempat yang indah sekali. Bantal saja tidak usah dibawa, datang sendiri. Permadani nggak usah digulung, nggak usah disiapkan, gelar sendiri. Dulu kita pilok deh. Sekarang sudah dibuktikan di dunia saja ilmu pengetahuan. TV tanpa repot-repot, nyetel lewat tombol sudah seret pakai apa namanya, remote ya. Sekarang orang di Amerika bisa melihat tawuran yang begitu dahsyat di negeri kita. Katanya Indonesia sedang membara. Karena apa? Nafsu serakahnya para pejabat dan anggota DPR yang menyinggung perasaan dan sakitnya hati para rakyat yang sedang menderita. Mereka ternyata berjoget-joget ketika ada pengumuman tunjangan yang begitu melimpah, sementara rakyat digencet dengan pajak yang terasa mencekik seperti orang mau gantung diri. Ini adalah fenomena ya, rakyat yang sekarang sedang tersinggung akhirnya membalas penuh dengan amarah. Semoga Indonesia tetap aman-aman saja dan terkendali, serta bila ada dosa-dosa di dalam perbuatan mereka Allah ampuni. Karena apa? Kadal fakru ayakuna kufron. Paham buatan? Tidak. Kadal fakru ayakuna kufron. Kemiskinan, kebodohan, ya, kekurangan, pajak yang mencekik gitu ya. Semua kehidupan yang terasa sulit itu mendekatkan diri kepada kekufuran, kekafiran. Maka pada sore hari ini saya akan menyampaikan tema penyakit hati yang sangat dahsyat dan merugikan. Ya. Penyakit yang pertama, munafik, sudah dijelaskan. Intinya orang yang selalu bermuka dua. Di depannya manis, di belakangnya lamun bisa mah nyiapkeun balati, iraha ieu jama lengahna ditusuk ku aing. Nah, itu teh cek urang sana Jawa Timur ya. Sekarang kita kembali kepada pengertian kafir ya. Tapi sebelum kita membahas tentang kafir yang sudah diawali dengan pembahasan tentang munafik, ini kita perlu mengolah, merasakan ya. Ada ayat di dalam Quran surat Ali Imran ayat 3, surat ke-58, ke-85, mohon maaf. Coba boleh dilihat ya, Quran surat 85 atau Ali Imran ayat ketiga. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya. Di sana Allah berfirman,
wa may yabtaghi ghairal islami dina. Ya, situ kalau tanwin ketemu dengan alif diwakafkan jadi panjang, al islami dina, ya, fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin, kata Allah. Barang siapa yang mencari agama selain Islam, kata Allah, dia tidak akan diterima di akhirat, bahkan dia termasuk orang-orang yang sangat merugi. Jadi kita berbahagialah orang yang sekarang beragama Islam. Karena apa? Surga itu betul-betul gambarannya selalu, coba kalau dibacakan, surga itu seperti apa? Di bawahnya mengalir sungai-sungai yang jernih, ikannya pating kelipir, ya, lanang wadon adus-adusan, ya, gitu ya. Itu seperti gambarannya Cibulan, saungnya Mang Aep, ya. Betapa indahnya tentang aliran sungai yang jernih, ikannya yang bagus-bagus. Kemudian di sana nanti ada bidadari dan orang-orang yang beruntung masuk surga bermain pating kecipik, ya, di air yang jernih tadi. Ketika kita butuh makan, lapar datang, kemudian piring pada marani deweku, pada datang sendiri. Krenteng, ya, kalau sekarang masih pakai remote, harus neken remote. Tapi kalau krenteng, saya pengen masakan yang seperti di PCA Aisyah, tiba-tiba daun pisang pating selerek jalan sendiri datang di hadapan kita. Nasi kebuli tiba-tiba ada di hadapan kita, goreng jair, kemudian teh yang begitu harumnya merayu hati kita, ya, sampai-sampai air liur kita tidak terasa, mau menetes. Nah, lamun hayang bidadari dilalahna geus aya dina lahunan, apa tidak indah? Nah, tapi nanti ibu-ibu Aisyah protes, guning cenah ari Mang Dono menang bidadari, hari Kamis ibu-ibu Aisyah menang naon? Menang bidadara, Bu. Dapat pemuda-pemuda yang masih asli, yang masih ori, ya, masih belum dengan kemasan-kemasan yang lain-lain. Begitu, Bu. Nah, misalnya sekarang pan kami mah baheula boga Pak Budi. Nah, Pak Budi yang sekarang nanti di sana jadi dipoles jadi bujang deui, Bu. Gantengnya luar biasa. Sabalikna Bu Sustini oge kapan itu jadi parawan deui. Bahkan kubaning glowing, ya, cek Yai balap teh mah pimpinan teh kubaning glowing mantak ti Soledad Kutu dijalikeun tuma kubaning herang mencrang. Nah, ini keindahan surga. Nah, besok itu menjadi milik orang-orang yang beriman. Tapi yang sekarang berpesta pora, joget-joget ketika ada kabar tentang tunjangan beas, tunjangan rumah, joget-joget, sementara hati orang yang menjerit karena dijepit oleh pajak dan kesulitan ekonomi. Ayeuna aya beas sukan enjing geus bingung naon rek diliwet. Nah, mereka joget-joget tanpa menyadari bahwa dulu dia adalah seorang pengemis, minta suara dan minta dukungan, tetapi begitu duduk di kursi empuk kalah dengan orang yang ber-KB. Kalau binupil KB lupa maka jadi, tapi kalau anggota dewan setelah jadi maka ia akan lupa. Nah, maka ini konsep saya sering memberikan statement dalam pengajian, hati-hati memilih pemimpin imam di masjid, di musola, pemimpin rumah tangga, kemudian pemimpin RT, desa, kecamatan, kabupaten, dan seterusnya ke atas harus hati-hati. Bahkan kita kalau mau memilih wakil rakyat, hati-hati pula ulah sembarangan, ulah pedah sadulur, ulah pedah kanca. Tapi lihat basicnya, ganteng cantik bukan jadi prioritas. Memang betul harus lihat gantengnya, cantiknya, pinternya, tapi bukan prioritas. Tapi yang menjadi prioritas adalah lidiniha, agamanya.
Nih, wasiat Bapak kepada yang masih muda-muda nih, yang belum punya istri, maka sama seperti menjadi memilih pemimpin. Karena apa? Wanita adalah pemimpin bagi anak-anaknya. Coba sayang kalau kita salah pilih wanita untuk menjadi teman setia, ternyata dia adalah orang munafik, maka genetik dari wanita itu lebih dominan. Kalau nggak percaya silahkan pelajari ilmu Mendel ya. Maka kalau misalnya punya anak BOD-OD, TOLOL, tahu nggak? Bodoh bin tolol gitu ya. Biasanya kita salah pilih istri. Istri itu lebih banyak menurunkan genetik ke arah yang positif ya. Kalau laki-laki kromosomnya sekian, saya agak lupa ya, tapi biasanya cuma hanya memperkuat. Maka cari istri itu harus betul-betul orang-orang yang terbaik, orang-orang yang tersoleh. Karena apa? Agama kita mengajarkan yang menjadi prioritas utama memilih atau dinikahinya seorang wanita adalah lidiniha, ya, agamanya. Coba sekarang ada orang-orang remako nih, remaja kolot ya, yang seperti saya itu, kalau kita berteman, bersahabat dengan salah satu seorang pemuda yang ketika menikahi istrinya serampangan, tidak berdasarkan agama, menyesal seumur hidup. Rumahnya ada yang burak-rakan ya, gawena mancing ya, buang-buang waktu, ngalamun ya. Ada orang gila ditanya, sukan buntut mereka keluar sabraha. Nah, ini ada orang gelo ditanya nomornya berapa yang mau keluar. Ini kalau kita serampangan milih istri. Coba kalau kita dapat istri yang baik. Saya misalnya akan tergoda kepada judul. Judul tahu ya? Judi online itu loh, Pak. Istighfar. Judi online itu adalah penipuan berskala kakap, bukan skala jaher atau mendo, berskala besar. Karena apa? Mereka berinvestasi untuk judul, sebenarnya yang keluar itu hanya pancingan-pancingan, hanya sedikit, tetapi bandar itu pasti sudah harus dapat untung besar. Jadi Bapak itu dibobodo lalaunan. Ini barangkali ada yang judul. Coba, kalau kita menang dalam perjudian, ingat nasihatnya Bang Roma Irama, judi ya, kalaupun kita menang itu awal dari kekalahan. Ini ada seorang penyanyi nih ya, tapi itu nyanyi dakwah Bu. Nah, baik, kita kembali kepada tadi Quran surat Ali Imran ayat 85. Mungkin orang-orang sudah pernah mendengar kafir. Kafir itu cek baterai ini. Kafir itu istilah kita memberi nama kepada orang-orang yang belum tersentuh dengan kebenaran nurul Islam, kebenaran Islam. Jadi orang yang belum tersentuh dengan kebenaran Islam berarti namanya kafir. Sebanding dengan kita pernah mendengar saudara-saudara kita manusia yang beragama Kristen atau Nasrani atau apalah itu namanya, kalau mengatakan orang yang belum beragama Kristen atau Nasrani berarti mereka adalah orang-orang yang disebut dengan domba-domba tersesat. Nah, tapi saya di sini untuk memahamkan bahwa kafir itu ada arti yang lebih kompleks. Nah, saya ambil salah satu pengertian atau definisi daripada kafir menurut berislam lewat berjamaah di Persyarikatan Muhammadiyah. Karena apa? Ada definisi itu macam-macam tentang kafir, ya. Tapi kalau di dalam Muhammadiyah ini kok saya kayaknya paling pas ini, ya. Coba kita cermati bersama.
Kafir itu adalah merujuk atau meneliti, menelaah, mencermati pada orang-orang yang terhalang sekali lagi dari petunjuk Allah dan tidak beriman kepadanya serta tidak mengikuti ajaran Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang jelas-jelas menjadi rasul atau utusan Allah. Itu pengertian menurut Muhammadiyah. Jadi kesimpulannya, kafir adalah lawan kata dari beriman. Jadi kalau lawan kata iman berarti kafir, ya. Kemudian yang berikutnya supaya kita kenalan dengan yang namanya kafir. Kata Mang Dono teh mah lamun teu kenalan heula, urang teu kenal heula maka tak sayang. Jadi kita supaya semakin sayang, semakin kenal dengan namanya kafir, bukan untuk menyayang supaya disimpan di dalam hati, tetapi harus kita jauhi, buang-buang jauh pemahaman-pemahaman kafir, maksudnya begitu, ya. Yaitu tanda-tandanya orang yang kafir itu adalah orang yang jelas-jelas tidak mau menerima ajakan, arahan, bimbingan dari manapun dan siapapun untuk melaksanakan kebaikan-kebaikan Islam. Diajak ngaji alim, diajak sholat gede, diajak puasa ngakuna boga penyakit emah, hari diajak ke rumah makan Padang paling loba daharna, bosnya 1 porsi, yang diajaknya malah 3 porsi. Nah ini diajak puasa mah aduh kur sakit asam lambung. Nah, ini begitu ciri-cirinya. Ini contoh saja, ya. Kemudian diarahkan ibu-ibu, bapak-bapak, sadaya aya anu di majelis yang terhormat ini di hadapan Allah, kita harus milih. Berislam itu harus belajar berjamaah. Tapi di luar sana ada orang yang gagah, saya mah lain Muhammadiyah, saya mah lain NU, urang mah Islam baik. Sombong ini. Reka Jakarta lentang coba. Kira-kira sarang Mas Dono misalnya reka Jakarta naiknya odong-odong, Pak Haji Toha naiknya motor gitu ya, kemudian Mas Wito naiknya kereta api gitu. Kira-kira nu lempang jeung nu tataekan enak mana? Enak nu tataekan, apalagi anu pagawena suka naik ibuna budak, pasti enak nu naik. Betul apa tidak? Nah ini guguyon saeutik lah supaya ulah ngantuk. Maksud saya ada orang yang sok gagahan, aku mah Islam saja, tidak Muhammadiyah, tidak NU, somse ya. Karena apa? Muhammadiyah, NU, Persis, Al-Irsyad, LDII, naon segala jamaah yang membawa perjuangan Islam itu adalah saudara kita, sadulur urang sadaya, ulah siling poyok, ulah siling sogok, ulah siling gesek, ulah siling gosok. Mari bergandengan tangan, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Tapi baru saya selesai membaca begini, dah aya sih Pak Kiai cenah, wah itu Muhammadiyah anti tahlil. Nah, kiainya senang moyok-moyokan Muhammadiyah. Nah, itu berarti kiainya itu belum ngaji, belum wa'tasimu bihablillah. Atau sebaliknya di dalam Muhammadiyah merasa aing paling pinter, merasa saya paling bener, yang lain salah semua gitu ya. Itu juga Muhammadiyah yang kebablasan. Tidak boleh begitu. Karena apa? Kendaraan itu semuanya itu ada unsur mesin, ada kerangka, ada ban gitu ya. Kalau di Muhammadiyah misalnya naik bus, busnya bagus baru, tutup sepentil dan sepentilnya aya nu nyolong. Kira-kira bisa makan di Jakarta Pak? Nah, berarti kempes terjadi. Maka jadi Muhammadiyah itu jangan menjadi sepentil dan yang merusak ban. Ya, jadilah Muhammadiyah yang betul-betul kafah.
ditarik iuran, aya utusan rek milu, utusannya Aisyah, malah ketuanya nombok. Sudah berjuang, pikirannya juga luar biasa, mumet ya, duitna ongko. Harusnya apa? Muhammadiyah yang hebat adalah tangannya selalu di atas ya, dan jarang meminta dari bawah. Jadi itu Muhammadiyah itu seperti itu. Kesufiannya itu bukan hanya zikir, wirid, ngecena duitnya lagda kumaneh di langit. Bukan begitu. Muhammadiyah itu Islam yang berkemajuan. Banyak orang miskin, banyak orang yatim, dirikan panti asuhan. Banyak orang yang sakit, banyak orang-orang yang harus ditangani dengan bidang kesehatan, mendirikan PKU. PKU-nya punya untung buat sodako. Begitu jadi Muhammadiyah. Ulah yang masjid Culamit minta di jalan-jalan. Ini memalukan ya. Ini bukan siapa dia, tapi yang penting semuanya Muhammadiyah, NU, Persis harus bergandengan tangan dan bersatu padu menjadi satu kesatuan muslim yang berukhuwah, yang penuh dengan persatuan. Nah, itu tadi majang sedikit ya. Baik, tadi tanda-tandanya orang kafir. Kemudian ini yang paling penting ini Bu, dicatat ya Bu ya, buat oleh-oleh. Ulah disebut oleh-oleh teh berkat bae aya nangka asupkeun kana tas, peda can CF. Aya rangginang asupkeun kana wadah. Nah, bukan itu. Berkat yang paling baik ketika kita taklim adalah kita memahami dan meyakini dengan benar-benar dalam hati. Setelah itu amalun bil arham, amalkan dalam segala perbuatan. Gitunya Bu. Nah, jadi kita kembali supaya kenal dengan kafir itu ada jenis-jenisnya, yaitu yang pertama kufur atau kafir amali. Ya, ini secara praktis ya. Jadi yang pertama itu jenis kufur amali. Ya. Amali pakainya ain ya, kufur amali atau praktis. Jadi kafir yang disebabkan oleh perbuatan yang sangat-sangat jelas dan nyata. Misalnya kita pernah dengar di Perancis itu ada orang yang menggambarkan kebusukannya dengan karikatur gambarnya Nabi. Kita pernah melihat, nonton atau mendengar kabar ada orang-orang yang betul-betul membakar Al-Quran karena benci dengan Islam. Itu kufur amali. Nah, kemudian merendahkan Islam. Loh, Islam, orang Islam tuh orang pada goblok, orang pada bodoh, ngumpulkan duit hese-hese, barang geus kumpul jangka haji, jang muter-muter batu, nyembah batu dan sebagainya. Jadi menilai, belum tahu dan belum paham tentang berhaji, tapi menghina setengah mati. Padahal itu adalah syariat agama. Ada juga orang yang kafirnya menghina tentang puasa. Jama bodoh, makan-makan yang enak-enak malah dilakukan puasa. Aya ukur hajatan diundang dakeur puasa, cicing we samunuk kitu teh nya. Kondangan menghormati si pengundang, tetapi tetap dia bertahan dengan saumnya. Sebelahnya ngomong, "Enak makanan enak di luar puasa, jama bodoh." Sama seperti yang berbicara, ada orang-orang yang mau membubarkan DPR adalah orang-orang yang paling tolol sedunia. Jah, puas. Orang-orang yang tidak punya hati seperti itu belum di akhirat sudah dibalas di dunia. Betul apa betul? Maka kita harus silih asa, silih asih, silih asuhan. Yang rukun hidup itu. Kalau mau ngomong dipikir dulu, ulah padu bledak. Padu ngomong kumaha engke. Enggak boleh ya. Dewek. Nah, inilah pentingnya ngaji ya. Ajaran Islam ya. Kemudian contohnya
melakukan perbuatan yang jelas-jelas bertentangan dengan ajaran Islam. Sekarang apa contohnya yang kira-kira melakukan bertentangan dengan Islam? Betul ya, geus nyaho neangan duit hese di lawanan kerja kesang badag kesang lembut hulu jeung suku jeung hulu geus menang duit dibeulem. Contohnya naon? Beli mercon. Contohnya di naon? Ngarokok. Dilihat dari sisi apapun tidak ada sisi manfaatnya. Padahal Islam sudah menggambarkan inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Itu jelas ajaran Islam, tapi jelas-jelas itu dibantah. Tapi kalau yang merokok di sini kan tidak membantah, ya Om ya, tidak membantah, dia cuma hanya diam-diam aja ngerokok buat sendiri, nggak membantah. Maksudnya yang membantah ketika ada orang yang ceramah tentang rokok, langsung Mas Kevin misalnya bawa golok gitu loh, kurang ajar siapa Tuhan. Ini akan menutup penghasilan para pekerja rokok, langsung nyerang. Contohnya ada orang yang sedang imami sholat ditusuk, ya, dibunuh dan sebagainya. Maksudnya seperti itu. Tapi nanti kriteria yang merokok tapi tetap berislam ada lagi, ya, bukan yang ini. Belum masuk Om. Nah ini. Belum masuk anak buah Jokowi. Kemudian yang selanjutnya jenis kufur i'tiqadi atau keyakinan. Nah, kafir yang disebabkan oleh keyakinan yang salah atau yang rusak. Misalnya seperti meyakini alam ini tidak memiliki permulaan. Ini teorinya ilmu biologi nih. Omnivivum ex ovo, omnivivum ex vivo. Ada yang ingat enggak ini pelajaran? Ayo. Omnivivum ex ovo, omnivivum ex vivo. Dunia itu diperkuat dengan teori generatio spontanea. Jadi dunia itu ujug-ujug ayah. Eksperimennya apa? Coba eksperimennya. Beli daging segede kepeuleungeun. Di wadahan, dina piring, barang diantepan jadi saminggu, jadi sabulan, nyaho-nyaho aya odet, aya bilatung. Berarti generasi spontanea tidak pernah membuat ulat, tidak pernah mendatangkan ulat itu dari mana, tiba-tiba ada dalam daging. Memang betul secara mata koyor, tetapi ternyata Aristoteles itu membantah. Ternyata daging yang membusuk dihinggapi oleh lalat habis berjuang kokoreh dina TA satu nasi fulan, mawa endog cacing tina beuteung nasi fulan, entrep dina daging, maka berkembang biaklah yang namanya odet atau napi bilatung. Berarti ada sabab musababnya. Nah, kufur i'tiqadi itu begitu. Tidak semata-mata ada dunia karena ada pencipta. Coba Mang Dono itu punya odong-odong baheulana teh mobil teu jalan. Lamun dina lagu Jaipong mah mobil butut. Nah, ya. Tapi karena ada orang yang pintar dan piawai membuat mobil, jadilah odong-odong yang sekarang bermanfaat untuk mengangkut ibu-ibu Aisyah ketika ada pengajian ke Banjarharjo. Berarti ini doakan amalnya itu terus mengalir, ya. Jadi itu amal ibadah yang luar biasa itu, sedekah jariyah. Nah, berarti tidak semata-mata ada mobil bodol, mobil butut bisa jalan karena ada yang menciptakannya. Ini harusnya kita punya pemikiran ke situ supaya kita tidak termasuk orang kafir i'tiqadi namanya. Ya, baik. Ini kalau terus banyak contoh nanti nggak sampai. Kemudian yang selanjutnya kufur asgor. Ya, ini yang disebut kafir kecil leletikan. Ya. Kecil tapi namanya juga kafir. Meskipun kecil tapi yang namanya kutu juga merugikan.
sama faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Jadi segala pegawaian perbuatan tentang kebaikan meskipun sekecil biji sawit baheula ya, tapi itu akan dibalas pahalanya oleh Allah. Begitu juga sebaliknya, dosa yang sangat kecil sedikit pun pasti akan ketemu pembalasannya. Itu begitu ya. Maka kita tidak boleh kufur kecil atau kufur asghar. Nah, pengertiannya, kekafiran yang tidak mengeluarkan seseorang dari Islam. Jadi Islamnya tidak batal, Islamnya tidak, istilahnya tidak langsung menjadi kafir yang betul-betul kafir, tetapi tetap harus dihindari karena pelan-pelan akan menjerumuskan kepada kekafiran yang lebih besar. Ya, seperti menyekutukan Allah dengan melakukan perbuatan syirik. Misalnya contoh begini, doh urang keur ngaji, dong nama ulah hujan heulanya urang rek balik supaya ulah kabasiran. Itu berarti sudah kufur asghar, kufur kecil. Karena kita sebagai makhluk sudah berani-berani mengatur kepada Allah, duh Allah ulah hujan heula tuh. Itu sering oleh kita dilakukan. Tapi kita tidak batal menjadi Islam. Misalnya contoh, doh urang rekarnaval ulah pae heula tuh Mbak Yul gitu teh misalnya. Urang rek ini saya cerita ya, ini nggak disangkakan. Mbak Yul tiba-tiba ada kabar meninggal, kemudian hidup lagi, saya kaget ya. Sudah gagal jantung, kemudian tidak bernafas. Anak saya Dokter Salsabila tuh kebetulan kerja di daerah. Ternyata bapak, ibu, Mbak Yul hidup lagi. Alhamdulillah. Begitu berapa menit kemudian, sekarang mah jadi mati gitu loh. Ini ada juga sahabat saya, penggemar perkutut di Cirebon. Ya. Pas mati suri, namanya Koh Ahyong, ya, Chinese tapi Muslim. Meninggal dikabarkan, setengah jam kemudian hidup kembali gitu loh. Tapi beberapa hari kemudian jadi mati gitu. Ini beberapa hari ini banyak kejadian. Maka kita jangan menentang Allah. Tadi dengan cara mengatur ulah hujan heula tuh kurang keur ngaji supaya balikna ulah kabasihan. Ini nggak boleh. Ya sudah, kalau ada hujan berarti alhamdulillah, rizki minallah. Allah memberikan rizki. Mudah-mudahan kita yang ngaji kehujanan, yang penting kita berikhtiar setiap musim hujan tiba, maka bawa alat pelindung diri. Bisa jas hujan, bisa naik mobil, bisa payung, itu lah. Jangan ngatur Allah. Ada juga yang ini, ya Allah Gusti, kurang kumaha kami sih usaha burang jeung puting-puting jeung burang. Tisuk-suk tidungdung. Ya. Kieu bae, rugi bae gitu teh. Tapi dia lupa ajaran Islam. Wailul lil mutaffifin. Ya, celakalah bagi orang-orang yang curang. Kenapa curang? Lamun meuli kacang, meuli rujak embohan tuh. Pas orang jualan, jual beas, dikurangi, diganjel ku besi berani saon. Lu jadi petani, sok nyempogan galang batur. Yang jadi profesi, tidak mengamalkan ilmunya dengan baik. Jadi guru, menipu murid, ya. Atau jadi pejabat, korupsi, ya. Banyak ini contohnya. Nah, ini contoh-contoh kufur asghar. Jadi kecil tapi dia akan menjerumuskan kepada perbuatan-perbuatan kufur besar. Maka kita disyariatkan sering-seringlah memohon ampun. Astagfirullah Rabbal baroya, astagfirullah minal khotoya. Nah, ini mirip di Kiai NU ya.
Karena apa? Ternyata Pak Toha juga dulu basicnya dari Nahdlatul Ulama, ya. Tapi kenapa pindah di Muhammadiyah? Nah tadi sama seperti kita mau punya tujuan ke Jakarta, balik lagi. Saya pasnya naik odong-odong, naik becak, naik kereta atau naik bis. Nah, saya misalnya orang yang punya pengetahuan yang cukup untuk membuat sumbangsih kepada orang banyak. Tapi masuknya misalnya ke persyarikatan yang mintanya supaya dibere bae gitu teh. Kan pas Bu. Nusuk biasa leung nati luhur berarti masuknya harus ke Muhammadiyah, memberi manfaat ya. Kalau di Muhammadiyah itu jangan sering minta, tapi memberi. Paham ya Bu ya? Nah ini kalau ada mental-mental di Persyarikatan Aisyah dan Muhammadiyah ngaji misalnya supaya orang bisa dagang nalaris, ngaji supaya orang anaknya pinter, bukan begitu. Ya memang tidak salah-salah amat, tapi tujuannya sudah melenceng. Ngaji itu dalam rangka menunaikan perintah Allah, yang pertama. Yang kedua, ngaji itu mencerdaskan kehidupan bangsa. Harusnya begitu. Setelah kita cerdas, menjadi pedagang yang jujur, yang cerdas, menjadi pejabat yang tidak korup dan cerdas. Maksudnya seperti itu. Dan orang yang cerdas pasti ibadahnya pun mantap. Cerdas pula dalam beribadah, sehingga nanti surganya itu lebih mudah ya. Itu hese, itu dierak-erak di neraka Bu ya. Karena apa? Agama Islam turun itu untuk orang-orang yang berpikir, yang berakal, bukan untuk orang gelo. Islam itu turun ya. Kemudian selanjutnya kufur istikbar ya. Kufur istikbar selanjutnya, moga dicatat ya. Kekafirannya karena kesombongan, meskipun mengakui kebenaran Islam di dalam hatinya. Ada yang bisa memberi contoh? Nah, misalnya ada orang bos yang sukses usahanya, ditanya, "Hai Fulan, hebat banget ya jadi pengusaha, baru hitungan 2-3 tahun sudah sangat luar biasa." Lantas si Fulan di dalam hatinya penuh dengan kecongkakan. Shogun dilawan, saya dilawan. Saya kan sukses itu karena sekolahnya pinter, saya kan rajin bekerja, saya kan orang yang betul-betul teliti dalam berdagang. Tidak begitu harusnya. Seorang muslim itu ini adalah rizki minallah, rizki dari Allah. Karena apa? Karena saya mengamalkan agama saya, bangun pagi, kemudian kita sholat langsung berusaha. Kemudian kita juga mengamalkan surat Al-Munafikun, surat Al-Mutaffifin yang tidak boleh curang. Kita harus jujur di dalam berniaga, sehingga aku direspon oleh orang banyak, dan alhamdulillah Allah memberikan limpahan rezeki yang begitu melimpah untuk saya. Begitu harusnya jawabnya. Bukan saya kan orang yang hebat, saya kan pendidikannya SSSSS gitu ya. Itu seperti itu, tidak seperti itu. Nah, paham ya sampai sini ya? Nah, itu karena kesombongannya ya. Kemudian yang selanjutnya kufur an-ni'am. An-ni'am ya. Apa kira-kira kufur yang seperti apa? Kufur an-ni'am, yaitu kufur nikmat. Jadi kalau kita orang yang sering ngarasulah, sering berkeluh kesah, sering merasa jadi orang yang tidak paling beruntung, sering merasa orang yang serba salah, sering merasa orang yang tidak pernah mampu dan tidak pernah bersyukur atas nikmat Allah, itu disebut kufur an-ni'am. Biasanya ciri-cirinya orangnya sering ngarasulah, dibere rezeki sapoe 50.000, capek-capek, panas-panas ya. Sama ya
masuk misalnya iya ngan ngaladang satiir gejak sajen. Ini contoh saja ya. Tukang sate ini, keluhan tukang sate misalnya itu ya, dagang sudah betul-betul keluar modal belanja daging, belanja kecap, pernah numeli ngan satiir sapoe jang sajen pisan, berarti mendukung orang yang sirik gitu ya. Nah ini saya pernah curhat dengan seorang tokoh tukang sate. Sabar ya, di balik cobaan yang sangat menyakitkan ketika sabar, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Kata Allah, apabila kita ketemu dengan kesulitan, pasti di sana akan ada kemudahan. Bahkan sampai 2 kali. Jika kalian bertemu dengan kesulitan, pasti aku berikan kemudahan. Can percaya kene, ya sudah, mujur ngaler ngidul wae, ya, paham ya, mujur ngaler ngidul. Nah, mati saja, nanti baru nyaho betapa sulitnya, betapa sengsaranya orang yang mengakhiri hayat, mengakhiri hidup, gitu ya. Ternyata tidak serumit kita hidup di dunia. Nah, ini hikmahnya hujan. Hikmahnya hujan salah satunya kita merasakan betapa pentingnya naungan tempat pengajian seperti ini. Tapi kita lihat coba ya, Mas Irwan ada yang bocor, ini harus bersusah payah menghandle kebocoran. Kalau orang Muhammadiyah dan berislamnya itu kafah, nanti pulang itu langsung di luar tadi iuran, saya nyumbang ke tuan rumah supaya bisa besok bocornya bisa teratasi. Harusnya begitu. Jadi di dalam menghadapi setiap permasalahan umat Islam, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Harusnya begitu. Ya, itulah barokahnya kita berjamaah. Oh iya tahu, kita ngaji tadi di sana tempatnya bocor. Yuk nanti ada inisiator. Kira-kira siapa nih? Ya, ambil baskom, Mas. Ini apa? Ambil gelar sorban nih, ya, untuk meringankan. Ini sudah untung dapat tempat pengajian seperti ini, ya. Tapi kita harus memiliki kebersamaan di dalam kesusahan dan berbagi di dalam kita memperoleh suka. Nah, itu sedikit agak melenceng ya. Itu yang bisa saya sampaikan pengajian untuk siang hari ini. Barangkali ada yang mau bertanya, barangkali ada unek-unek seputar tentang materi yang disampaikan. Namanya juga yang menyampaikan manusia biasa, pasti memiliki kekurangan, bisa ditanyakan. Bismillah, bila jawabannya ada dasar hukumnya saya sampaikan sekarang. Tapi bila pertanyaannya butuh kajian yang lebih mendalam, akan kita jawab pada pertemuan yang akan datang. Ini sebelum ditutup, mungkin ada pertanyaan. Ibu Sustini, yang mau berangkat ke sana ada berapa orang, Bu? 2 orang. Kalau lebih dari 2 orang boleh enggak? Boleh ya. Nah, sebaiknya untuk memotivasi pengkaderan, kita kalau ada kegiatan seperti itu perlu ada peserta yang kira-kira bisa menjelaskan dari hasil studi bandingnya, Bu. Tapi habis tadi banding jangan diam-diam saja ulah padujang uing doang ya. Jadi kalau kita punya ilmu, kita punya oleh-oleh kebaikan, maka prinsipnya sama seperti kita menanam pohon ya. Pohon ditanam, akarnya menghunjam ke bumi, batangnya subur, tumbuh besar.
besar, ranting daunnya menjulang ke angkasa. Bukan cukup di situ, Bu, perlu juga berbuah. Meskipun tidak berbuah, menanam pohon sudah menghijaukan bumi dan menyumbang oksigen. Tetapi alangkah lebih bagusnya kalau kita membuahkan, sama seperti nanti kader. Setelah paham ilmu, maka buahnya dibagikan, ilmunya dibagikan, disampaikan di dalam forum. Ini studi banding kemarin, ini seperti ini, seperti ini, seperti ini. Nah, atau mungkin saya tutup dulu ya, atau bagaimana, ditawarkan? Oh iya, silakan. Mic-nya Mas, mic-nya monggo. Tadi satunya mana satunya? Mungkin supaya lebih tertib, kita tutup dulu ya. Mari sama-sama kita sebelum mengakhiri majelis ini duduk sejenak, kita berdoa ya. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma inni a'udzu bika minal bukhli wa a'udzu bika minal jubni wa a'udzu bika an urada ila ardalil umur wa a'udzu bika min fitnatid dunya wa a'udzu bika min adzabil qabri. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum waj'alil jannata maswahum. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbi ja'alni muqima sholati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Rabbirhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa hayyi lana min amrina rasyada. As'alullah al-azim rabbal arsil azimi ayasfiqal basya tahurun insyaallah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya mujibas sa'ilin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.